bodohnya Poati enggak pakai banyak lagi sama temen. Itu suntik itu dokter. Apa bukan? Kagak. Karena ngelihat muka dia cakep, kagak pakai nanya. Udah gue maunya kayak begitu aja. Gitu ya. Nih saya jangan ditiru. Jadi ini disuntik nih cus. Dipotong. Itu disedot lagi gitu, Pok. Dipotong Kayak preman dong. Kalau kamu nanya pelan-pelan. Iya. Terus dipotong kayak preman terus dibuka, terus dikerok, itunya silikonnya kan kayak gaji keras gitu, kuning warnanya. Gadis dari mana? Tapi kan kalau dokter naksir aneh demen. Iya. Nggak apa-apa jadi yang kedua juga. Pokoknya siap aja ya, Po ya. Siap aja dah, ada dah. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apa saja. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Mimi kuti, pipi kuti pam. Dengan saya lagi Riu Hasan di sini tetap ditemani sahabat setia Hangi dalam Inside Our Brain. Tetap ditemani ini orang ini nih, ini orang. Ini cocok kok memang dia ini. Saya mau dilepas juga, Dok. Isinya kosong. Ya. Gue kali. Kali ini saya kedatangan tamu apa? Tamu spesial. Tamu spesial. Tamu spesial. Ini tentu lah ini sejak tahun 70-an itu sudah menghiasi layar perak di seluruh penjuru tanah air dan layar kaca. Iya. Bob, dikenalin Bob, tamu kita, Bob. Wah, ini adalah the legendary. Waduh, keren. Poati. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Biar kayak soto-soto Lamongan legendary. Dan dengar-dengar Poati sekarang udah vegan, nggak makan daging. Dimakan dulu. Makan juga daging sekali-sekali. Makan Kalau sekali-sekali. ayam mah boleh lah tiap hari ya. Oh, Daging mah sekali-sekali daging merah. Daging merah dipegang HP-nya. Poati itu pertama kali main film, inget nggak film apa? Saya zaman dulu masih di TVRI. Iya. Itu kalau nggak salah tahun 78. Nah, gitu masih hitam putih. Hitam putih. Iya. 78 ngapain dulu, Pok? Penonton gitu. Yang sama Mat Solar itu. Bukannya pemilihan Miss Universe Ya dulu. Allah. Cantik banget gue. Miss Universe 78 dulu. Cantik banget kan gue. Itu sama Mat Solar. Iya, Mat Solar masih kurus-kurusnya ya. Tahu aja lu dokter. Iya. Berarti penggemar setia ya. Iya. Dari tahun 78. Masih kurus, beliau masih SMA kalau nggak salah kelas 1. Iya. Empok udah emak-emak. Siapa yang ngajakin dulu, Pok? Kan susah dulu. TVRI susah loh tahun 78 loh, Dok. Zaman dulu tuh ada di iklan. Dulu kan ada orang namanya Pos Kota. Pos Kota, iya. Di iklannya tuh ada mencari pemain pemeran utama. Hubungi nomor telepon, alamat dikasih tahu gitu kan. Singkat cerita ada telepon, disuruh dateng lah gitu. Teleponnya zaman dulu masih koin yang cepet. 78 udah ada tuh telepon koin. Ada. Yang itu yang di jalanan-jalanan itu. Iya, yang biru. Iya, yang ada ceklek-ceklek yang bisa pakai Kawat. Iya. Ini kriminal ini. Iya gitu, telepon singkat cerita suruh datang. Datang kalau zaman dulu bukannya di casting, namanya di tes. Gitu. Singkat cerita lah dikasih 3 lembar skenario, disuruh baca 15 menit harus dilepas. Tektoknya sama sutradara. Di tektoknya sama sutradara. Alhamdulillah singkat cerita lulus lah. Nah itu. Mulai kemana? Mulai main film. Bukan film. Apa? Kalau dulu namanya Samrah. Samrah, iya. Penonton. Tahu aja, woi gitu. Tahu, Dok, Samrah, Dok. Tahu. Tahu. Berarti hebat juga ya. Ya Allah. Dokter ini kelihatannya doang muda.
Betty. Beda tipis. Tapi mukanya ya masih kayak 40-an ya. Tapi tahu samra. Iya. Mesti tanya nih perawatannya di mana Iya, itu dia. Mukanya masih 40-an. Bener dok, bener. Ada jadi minder ya. Tapi waktu itu pas casting katanya dimasukin Instastory juga ya katanya waktu itu. Agak. Lo nade. Iya. Tahun 78 ya, Pak? 78. Sama Mat Solar. Mat Solar ini pertama kali dia itu main film gede itu. Iya. Di filmnya Warkop. Iya, Dono Kasino Indro. Yang di hotel. Iya, benar. itu main film namanya Dongkrak Antik gitu. Bisa apa? Buset. Otaknya emang banyak ini memorinya. Nggak kayak kita, Po. Nah, itu dia, kita mah yang lama-lama udah pada lewat ya. Nah. Udah pada di-delete. Hebat banget dok, boleh ntar ya resepnya bagaimana? Itu pertama kali kemudian Mat Solar itu terkenal lah di Indonesia itu. Waktu itu masih kurus itu. Dan dia itu memerankan orang budak. Iya. Nah, itu ya. Itu belum Haji Bolot belum terkenal, tapi Solar budak itu sudah terkenal waktu itu. Nah, waktu itu Po Ati dengan Mas Mat Solar itu sering main seberapa sering waktu itu? Sering banget. Sering banget. Karena di TV memang sama dia terus. Oh, gitu. Karena kalau dulu ya istilahnya setiap minggu tayangnya, bukan stripping kayak sekarang tiap hari. Iya. Kalau dulu weekly, lo keren weekly. Kayak ngerti aja apa. Tapi Bang Mat Solar itu terkenal ya setelah ada Bajai Bajuri. Iya, betul. Oh iya, makin itu naik. melangit, meroket. Betul. Tapi Bajai Bajuri itu Bang Mat Solar itu udah gendut jadinya. Padahal waktu main Dongkrak Antik itu kecil banget. Kecil banget. Waktu main sama saya juga masih kecil. Masih SMA kelas 1 kalau nggak salah. Itu. Tapi waktu itu mainannya udah latah, Po, zaman 78. 78 belum, latanya 97. Oh, latanya 97. Yeah. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya apa? Coba jelasin ke saya. Gara-garanya. Pertama kali latah itu kenapa? Pertama kali awalnya? saya latah. Ngimpi. Oh iya. Ngimpi. Ketemu apa? Ini ketemu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Di tempat tidur banyak, orangnya kagak adenya perabotan lenong doang. Begitu lari turun ke bawah, di bawah penuh perabotan lenong, aneh injekin empuk. Itu Vital Lenong. Bukan. Tapi jadi peralatan lenong. Jadi peralatan lenong, aneh gila. Itu alatnya itu lengkap apa cuman bagian-bagian tertentu? Utuh, cuman kagak ada orangnya, utuh. Ya ampun. Itu nggak kepikiran mau disop apa gimana? Ya Allah, kagak. Boro-boro beli, warnanya macem-macem lagi. Ada yang hitam, ada yang merah. Kayak anak ayam warnanya macem-macem. Aneh injak empuk, Nah, aneh jadi sebut kotor deh tuh. Aneh injak, gitu. Sebutnya kotor dah, gitu. Iya. Aneh sampai lari keluar. Lari keluar itu dikejar-kejar loh. Aneh lari. Begitu nengok, ngubur-ngubur. Dia ngejarnya pakai apaan? Ada kakinya? Agak, gituannya terbang. Banyak banget lah bangun tidur udah dikejar torpedo. Itu burung tak bersayap. Iya, burung tak bersayap, ya Allah, terus mudah gitu. Begitu sadar-sadar, ya udah tuh terus latah gitu. Itu bangun itu pagi atau siang atau malam waktu pagi. Itu? Pagi ya, tidur seperti biasa. Iya, tidur seperti biasa. Ya, itu memang khas itu ya. Jadi yang namanya latah itu. Latah itu kalau dulu ya, pelajaran kedokteran tahun 70-80-an itu. Waduh, kedokterannya udah 70-80-an. Nah, iya. Oh iya, nggak sesuai buka ya. Kalau kita cuma bisa nebak, Po. Tahun 80-an itu kita itu waktu kuliah itu latah itu adalah gangguan psikologis
yang berhubungan dengan sosiokultural. Jadi waktu itu latah itu hanya ada di Jawa. Oh gitu? Iya, di Jawa. Nah, latah itu khas itu ya, khas. Ada tiga gejala yang selalu hadir ya, tidak selalu tapi hampir selalu hadir pada orang latah. Yang pertama itu ekolalia. Ekolalia itu adalah kalau ada orang ngomong dia diikutin. Copot. Nah, itu ya, itu ngikuti. Ekolalia. Mengikuti. Ekolalia. Ada omongan dia menggema. Ekolalia. Terus ekopraksia. Kalau saya berdiri dia ikut berdiri. Juga gitu. Ya namanya anak buah. Iya kan? Ya, berdiri. Iya, bapak buah. Ya, itu dia berdiri dia ikut berdiri. Oh iya benar. Itu jadi ekolalia, ekopraksia dan koprolalia. Ada koprol. Selamat koprol. Koprolalia itu ngomong jorok kotor. Iya, benar. Ngomongnya apa, Pok? Dia bisik. Tapi ini sudah bagus. Iya. Udah di silent. Jangan. Iya. Itu ya. Ekolalia, ekopraksia, dan koprolalia. Itu adalah trias latah. Itu hanya ada di Jawa. Dan selalu, tidak selalu juga ya, pada umumnya diawali dengan cerita tadi. Itu. Cerita mimpi itu. Mimpi ketemu itu. Banyak banget. Di mana-mana. Iya. Aneh sampai kabur. Diudak-udak. Ya Allah. Kalau satu mau nggak apa-apa kali ya, Pok. Ini rame-rame. Aneh takut banget. Kalau itu mah aneh nggak nangkep. itu kisut apa halus semua? Kalau biasanya kan kalau pagi-pagi kisut. Enggak, dalam keadaan bangun. Masih inget. Pok, giliran itunya inget aja, Pok. Inget. Tahunnya nggak inget ya? Tahunnya 97. 97. Oh, inget 97. tahunnya. Iya. Waktu tidur itu Puati dalam kondisi capek atau apa enggak? Atau sakit enggak? Enggak ya. Cuman kalau capek, iya kali capek. Ya, gitu. Setelah itu terus digodain orang malah. Godain capek. Ya, Tapi dalam kondisi pengen kali, Pok. Enak aja. Katanya sih begitu. Katanya lu lagi tidur menghayal itu kali. Menghayal itu. Tapi kagak menghayal lah. Iya, tiba-tiba datang ya, Pok ya. Tiba-tiba datang, iya. Oh. Udah gitu, latah membawa berkah. Dari situ percaya apa enggak tuh Empo ya tahun 90-an lebih tuh setiap skenario dalam kurung latah. Dalam kurung latah. Dalam kurung latah. Nah, Empo kan ceritanya ini pergi haji nih. Kata ustadznya nih, kalau mau sembuh latahnya, sholat sunnah di bawah ada talang emas kan kalau di Ka'bah tuh. Sholat sunnah di situ 2 rakaat terus berdoa, katanya ustadznya bisa hilang. Wah, aneh yang dibeli latahnya. Oh, aneh kagak mau bayar. Iya. Ntar hilang job aneh. Iya, calling-an kagak ada lagi latahnya. Iya. Makanya soalnya setiap skenario selalu dalam kurungnya latah, dalam kurungnya latah gitu. Latah mati pencarian. Mati pencarian dia kan. Ntar aneh hilangin latahnya, aneh kagak dipanggil lagi. Bukan sih. Ke sono doa 2 rakaat makin latah gitu. Oh, kalau makin latah parah. Lebih parah lagi syuting nih. Sama Komeng. Ada figuran. Aneh lagi pegang kopi nih, kopi panas. Itu Komeng kalau bercanda emang kelewatan. Siram, Mak. Panas, kita mau minum aja kita kagak berani. Panas, siram sampai kelojotan. Ya Allah. Maksudnya itu kan bercanda, jangan begitu. Itu kan kopi panas. Orang sampai joget. Nggak ngeliat orang tua. Iya, bener. Disiram beneran. Itu yang namanya nggak boleh mestinya. Ekopraksia tadi. Jadi dia juga ada orang naik turunnya, dia ikut naik turun. Tapi kenapa Jawa, Dok? Maksudnya culture apa yang ada tiba-tiba kenapa jadi orang Jawa? Ya, itu
ya kalau sekarang kita melihatnya sebagai ditaruh dulu. Ya, ini dikeluarin ininya. Oh, ya Allah, tolong apaan itu? Astagfirullahaladzim, kasih tahu gue apaan? Masakan Padang. Masakan Padang. Otak apa? Otak orang. Otak sapi. Otak orang. Iya, nah. Iya Allah, serem amat ya. Kok otak orang? Nah, ini mau nunjukin ini dalamnya otak, Po. Ih, serem. Begitu dalamnya otak. Itu kalau belum mateng, Po. Oh iya, bisa mateng. Bisa, kalau dimasak. Di rumah makan Padang. Oh iya. Jadi kalau sekarang kita sudah paham lah ya bagaimana bekerjanya orang-orang yang latah itu otaknya, bagian mana dari otaknya itu yang aktif pada saat dia itu dalam kondisi latah gitu. Dalam hal ini latah itu seperti kesurupan. Waduh. Ya. Waduh, jangan kesurupan. Seperti. Ya, seperti kesurupan. Karena pada saat selesai latah itu dia melakukan itu capek kan ya? Capek. Jadi pada saat dia habis melakukan aktivitas latah itu, otaknya mengalami resolusi. Jadi rileks otaknya itu, nyaman otaknya. Jadi capek, ngantuk gitu. Jadi kalau dia habis latah itu capek dia. Capek. Ngantuk. Jadi dia ada hal-hal yang memaksa dia istirahat. Istirahat itu ya. Nah, itu adalah primary gain atau keuntungan satu pertama yang didapatkan oleh tubuhnya pada saat dia latah. Yang kedua ada secondary gain itu. Secondary gain itu dia diperhatikan itu. Mendapat perhatian orang itu secondary gain. Apalagi mendapatkan penghasilan ya, Pak. Oh iya benar. Itu nomor 1. Lah jadi karena ada primary gain dan secondary gain itu yang membuat orang latah itu sulit untuk menghilangkan kelatahannya itu. Gitu ya, itu. Bahkan ada dulu artis pelawak muda yang nggak apa-apa awalnya pura-pura latah jadi latah beneran. Jadi latah beneran. Ya. Bener katanya sih nular dong. Nah, asal sering ngegodain katanya jadi latah. Bukan, dia pura-pura latah mendapatkan latah akhirnya dia dapat perhatian semua orang gitu ya. Emang dapat. Jadi dia terus kemudian kelatahannya itu memberikan dia manfaat gitu. Dia nggak ketemu barang seperti Poating. Banyak gitu. Banget di mana-mana. Ngobrol dong begini. Ada kan dulu pelawak yang kemudian jadi anggota dewan itu latah. Latahnya awalnya latah dibuat-buat itu. Tapi akhirnya latah beneran itu, beneran. Karena kebiasaan latah itu akhirnya juga memberikan gain gitu ya. Jadi ya bayangin aja ada cowok masih muda latah gitu. Aneh. Kan itu adalah objek yang bagus untuk TV gitu. Ya, itu. Berarti bisa dilatih latah tuh. Latih latah. Kamu latihan latah 1 minggu latah beneran, Bu. Ngegodain orang latah terus-terusan. Latihan. Pokoknya setiap kali barang jatuh kamu kuda gitu. Copot. Iya. Bagus kagak kuda ya. Kuda bagus itunya, Bu. Iya. Ya, nah, waktu saya tahun 80 itu ke Kalimantan itu, Kalimantan. Orang-orang latah di sana, ada orang yang latah yang nyebut angka. 7. Gitu. Ada. Orang 7 itu latah. Jago matematika itu. 7 tambah 2. 7 tambah 29. Latah matematika. Lama-lama pinter. Nah, ini satu hal adalah yang namanya latah itu, aksi latah itu perlu provokator, harus diprovokasi. Kalau enggak. Kalau enggak manis. Manis betul. Harus diprovokasi. Saya itu dulu mama saya itu punya pembantu, punya ART ya, PRT itu. Waktu dia datang itu dia minta saya jangan disuruh disuruh ngasih bagi ke tamu air minum, dan saya itu jangan disuruh ke pasar. Lah mama saya ya enggak tahu awalnya. Ternyata dia latah. Dia di pasar ngomongnya semua. Emang bener.
Itu bahasa Jawa ya itu. Dan ini live dok, jadi nggak bisa diedit. Lah, Nggak mungkin. lah disuruh mamaku, disuruh ibu saya itu dia beli ke pasar. Iya. Dia pertama enggak mau, akhirnya ya berangkat. Begitu sampai ke tempat itu, tumbas. Itu loh. Ya apa? Banyak dong. Temenan nama yang Bu Ati tadi tuh. Dikumpulin. Itu ya. Nah, itu yang namanya latah. Apakah latah ini disebut gangguan mental? Satu. Kemarin kita bicara yang namanya gangguan mental itu kalau hal itu membuat kita kesulitan mengalami handicap berhubungan dengan orang lain. Oh. Ya. Jadi kesulitan dia itu akan mempunyai handicap, gangguan untuk berelasi. Tapi ada pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada kondisinya Po Ati. Loh, ini justru senjata utama ya, Po? Iya bener. Bakal cari rezeki. Lah, itu. 25 tahun. 25 tahun. Iya. AP-nya. Jadi latah pada Po Ati, loh ini jangan dihilangin gitu. Iya. Tapi sekali lagi bahwa bahayanya adalah jangan diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Itu contoh tadi itu. Iya, betul. Menyiramkan air panas itu siram Iya, beneran. jangan. Siram beneran. Beneran. Kita nggak tahu, nggak pikirin panas lagi, udah siram. Nah, Orang joget. Terus ada yang gini dok, ada yang misalkan dipegang tangannya terus jangan. dilempar ke sono. Iya. Tangannya hilang gitu. Jadi ada yang begitu Ada. anak-anak kru tuh ada yang begitu sampai begitu tuh. Iya, itu tetap bahwa yang namanya latah itu ada potensi bahaya, makanya disebut gangguan gitu. Bagaimanapun juga kondisi Po Ati, betapa yang namanya latah pada Po Ati itu memberikan manfaat besar, tapi tetap ada bahayanya. Itu. Jadi kalau ngerjain juga jangan kelewatan. Iya. Misalnya Po Ati pegang pisau, dilempar beneran. Ya jangan kalau kayak gitu-gitu jangan. Ya, dilempar beneran. Wah, itu yang perlu diketahui oleh semua, termasuk oleh Po Ati sendiri. Iya. Jadi kalau sudah gitu jauh-jauh dari pisau, jauh-jauh dari barang bahaya gitu. Lah nggak bisa masak dong, Po. Nggak bisa. Nggak jauh dari pisau mau masak pakai apa? Emang nggak bisa masak. Tahu aja. Kalau pertanyaannya, apakah latah ini bisa dihilangkan? Sekarang gampang banget. Dengan obat-obatan, Po Ati minum obat 1 hari hilang. Tapi kan eman ya? Sayang ya? Jangan. Jangan dikasih tau obatnya ya, Po ya. Jangan. Orang Jangan. itu yang Cari duitnya di sini. itu. Tapi pernah ada, maksudnya apa? Ada momen-momen yang kesel nggak? Po, kan banyak momen bahwa ini bawa rezeki. Tapi ada momen-momen, Ya kesalnya tuh kalau lagi digangguin sampai capeknya nggak ketulungan, Nah. tapi orang ketawa dia kagak tahu aneh capek dia. Iya kan? padahal udah capek ya, Po ya. Capek, iya. Oh. Po Ati inget Ape. lagunya Adi Bing Slamet tentang Mainem yang latah itu. Copot. Nah, itu lagunya Bing Slamet itu. Apa mak yang copot-copot, gigi mak copot, makanya pipinya kempot. Tapi tidak berlaku untuk Po Ati karena Po Ati nggak kempot-kempot. Enggak, Ya. alhamdulillah. Tapi kalah sama dokter. Padahal umur Betty. Beda tipis. Ntar kita tanyain dokternya di mana ya. Dokter masa ke dokter. Bukan, dokter perawatannya. Oh iya, benar. Iya. Kalau Po Ati perawatannya gimana? Perawatan ini Ini wajar. tetap ke dokter Iya, lah. iya bagus. Iya, tetap ke memang dokter. iya. Kalau perlu dioperasi ya dioperasi. Iya. Gitu. Pernah operasi? Operasi. Kalau dioperasi itu cuma membuang silikon. Solikin. Solikin. Solikin bukannya namanya orang. Iya, dibuang. Dibuang. Iya, sian banget Bukan solikin. solikin, silikon. 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 Iya. Dibuang. 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 Kemana, Po?
Dibuang ke sampah lah, dibuang ke mana? Ya Allah, ditanyain. Kadang-kadang ente ya. Emang dia provokator. Provokator bener. Ya Allah, ente lucu juga ya. Memang pasang silikon tahun berapa, dibuang tahun berapa? Pasang silikon tuh kalau nggak salah tahun 90-an. Jadi singkat cerita ketemu temen yang tadinya mukanya rata-rata, tiba-tiba cantik banget kayak bule. Nanya dong, muka lu diapain gitu kan ya? Mau, dia cuma bilang mau doang. Kalau kayak gini mau lah gue gitu. Terus singkat cerita, udah lu datang ke rumah gue. Besok gue siapin. Maksudnya waktu itu belum punya duit. Iya. Tenang, ntar gue bayarin. Bayarin murah kali. Zaman dulu mah murah kali, bukan operasi plastik, cuman suntik. Disuntik silikon. Silikon cair. Udah singkat cerita besoknya ke sono, terus tiduran disuntik deh, cus. Yang nyuntik siapa? Cus. Saya nanya beneran. Udah gitu. Bodohnya Poati nggak pakai banyak lagi sama temen. Itu suntik itu dokter apa bukan kagak karena ngelihat muka dia cakep kagak pakai nanya udah gue maunya kayak begitu aja gitu ya nih saya jangan ditiru. Disuntik cus disuntik berapa kali tuh, Pok? Disuntik ke muka dah cus udah gitu nih cus udah gitu ente tahu dipakein perban, dilipat-lipat, diselimutin. Kayak jepitan jemuran tau kan, jepitan jemuran. Iya. Cuma kalau jepitan jemuran kan dia ada rigi-riginya. Ini kagak kayak dari poslen. Cot, dijepit gitu. Mulai lagi suntik sini semua nih. Dagunya dibikin tebelah ya. Bibir, cus semua. Langsung pakai batang korek api. Biar tebelah gini suruh dipegangin bibir cakep ini cakep dagunya belah kayak lincing sia. Waduh cakep dah pokoknya 2 jam keren 2 jam tuh, Pok. 2 jam keren tapi ada merah-merah lah bekas suntikannya. Udah setiap temen tacap diajak 20 tahun. Dari 2090 sampai tahun 1990 sampai 2010. Oh iya. Mulai udah kan stop tuh. Mulai deh tuh ngedoyot tahu nggak sih ngedoyot panjang kayak nenek sihir. Ini panjang. Teman-teman pada bilang mungkin lu kayak nenek sihir, Pok, katanya gitu kan. Lu tanya dong katanya ke dokter diapain gitu. Aneh belum punya begini juga. Terus singkat cerita nih Mpok lihat di WA temen yang problemnya sama Mpok. Dia perancang busana namanya Anthony Unin. Tiba-tiba di situ mukanya kok muda banget, Mpok pikir anaknya. Jadi ini si Unin apa anaknya nih telepon. Nin, itu yang di foto di WA lu foto anak lu ya? Enak aja Pok, foto gue. Serius, itu diapain Nin? Tuh lagi aneh nih. Diapain? Udah mau. Singkat cerita nih. Dikasih alamatnya, datang konsultasi, udah saya kasih endorse. Di-endorsein lah tuh sama yang dibawa sama Anthony Unin. Jadilah bagus. Begitu, tapi sampai 21 kali karena di sini aja 4 kali nih. Oh iya, itu ada bekasnya itu yang garis itu, Pok. Iya, tapi pinternya dia motongnya kagak di mari. Iya, di sini. Motongnya di sini. Jadi kalau nggak nenggak begini nggak kelihatan jahitan. Saya juga ada ini tapi kecantol pagar. Ya Allah kecantol pagar. Iya. Kenapa bisa kecantol pagar? Jadi saya umur
6 tahun. Saya itu naik pagar gitu, terus nyantol gini. Ya ampun. Kecantol. Terus kagak bisa ngangkat Nggak bisa kaki saya gini itu bisa dibawa. Akhirnya sama tetangga sebelah itu diangkat dibawa ke rumah sakit, dijahit masih ada ini. Oh iya, samaan kita ya, tos dulu lah, samaan. Nggak sama, ini operasi. Iya, kalau gua Ini operasi. kecantol pagar. Iya, tapi kan samaan jahitannya di mari. Biar sama dokter. Asik. Banyak yang samanya, umurnya hampir sama. Kencengnya sama. Jadi itu diiris-iris gitu, diambilin satu persatu dikeluarin. Iya. Gitu, ya. Jadi ini disuntik nih, cus. Dipotong. Itu disedot lagi gitu, Pok. Dipotong ngoek. Kayak preman dong. Dipotong ngoek. Kalau kamu nanya pelan-pelan. Iya. Nah, terus Dipotong ngoek kayak preman potong ntar sini. ngoek, terus dibuka, terus dikerok. Itunya silikonnya kan kayak gaji keras gitu, Iya, kuning iya. warnanya. Kuning. Dikerok, terus kan jadi kulitnya kan bleber kan. Jadi digunting lagi dikit, digituin, dijahit lagi. Iya. Berkali-kali di bawah mata. Tadinya kan suntik di sini. Iya. Terus dia turun ke mata. Diambil di sini. Turun di mata. Jadi mata begitu tuh kalau ngelihat kubil kalau Iya. kalau orang bilang Ada kubil. ininya. Dipotong di Iya. sini, dipotong di sini. Gitu. Tapi bagus Mak sekarang. Hehehe, ya Allah tolong emang demen ya memang. Nggak apa-apa kali nenek-nenek GR. Enggak, tapi bagus. Itu Bagus. artinya- Nenek-nenek, kira anak gadis. Ya Allah, aneh udah 67 mau 68. Gadis dari mana? Tapi kan kalau dokter naksir aneh demen. Iya. Nggak apa-apa jadi yang kedua juga. Pokoknya siapa aja ya, Po. Siapa aja dah aneh dah. Ya, tapi bagus. Tapi pengalaman Pak Ati menjelaskan tadi itu memberikan edukasi ya kepada semuanya bahwa menjaga kecantikan itu bagus. Iya. Ya, pingin cantik itu sehat, cantik Iya. itu sehat. Iya. Hanya saja tadi Pak Ati itu memberikan rambu-rambu. Kalau kita mau melakukan sesuatu ke ahlinya. Iya. Ahli yang beneran. Betul, Ya, gitu. betul banget. Ya itu. Jadi ya memang tadi pengalaman Poati itu pengalaman berharga bagi yang dengar, bagi Poati sendiri yang jalani ya enggak enak ya, Bu? Ya enak, Iya, betul Ya enak itu. banget iya. Nah itu perlu mudah-mudahan ini jadian ya, jadi pelajaran bagi semuanya bahwa cantik itu sehat gitu ya. Betul. Jadi kepingin cantik itu tidak salah gitu ya. Iya. Tidak salah. Hanya caranya itu ya juga yang sehat, yang lebih resikonya lebih kecil. Iya betul. Tapi sekarang setelah yang operasi 21 kali itu, Po, itu hitungnya operasi atau belek atau gimana sih, Po? membuang silikon dari muka. Yang 21 kali itu. Iya. Setelah itu rasanya gimana, Po? Iya, lihat sendiri dong. Seperti Michael Jackson ya. Seperti Michael Jackson. Michael Jackson itu puluhan kali operasi. Iya. Iya, tapi ya sekarang gini ya, Pok. Terima kasih nih kehadirannya ini kita terhibur, ini menghibur semua ini. Iya, alhamdulillah. Ya, menghibur Terima ini. kasih. Sering-sering main ke sini aja. Iya. Biar ketemu dokter, iya. Lain kali kita main lenong bareng gitu Boleh, ya. boleh. Gitu ya. Boleh. Penonton. Penonton. Ya Allah. Ya Pak Ati ya, Iya. terima kasih hadirnya. Waduh, kita seneng. Lain kali kita ketemu lagi. Undang gitu ya. lagi. Oh iya. Undang lagi ya Rizky. Pakai acara dinner ntar sama dokter. Kalau acara dinner lu jangan ikut. Aneh ngelayanin aja dah. Gue berdua aja. Oke, terima kasih semuanya. Aku malah tunggunya gitu. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Jangan lupa subscribe Inside Our Brain. Sampai di sini kebersamaan kita dengan Poati. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak Ati.